Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Sally Cinta Alfatika dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 33. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Yang pertama, kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Yang kedua, kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Dan ketiga, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Ketiga hal ini memiliki hubungan sebagai berikut. Kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin. Kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Di antaranya, wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit, dan pengosongan terhadap kantong gerilya yang melemahkan semangat perjuangan Indonesia. Nah, karena persetujuan Renville ini merugikan bangsa Indonesia, maka Amir Syarifuddin selaku Perdana Menteri Indonesia yang menandatangani persetujuan ini dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian Indonesia. Amir Syarifuddin setelah menandatangani persetujuan Renville yang ternyata merugikan bangsa Indonesia dicopot sebagai Perdana Menteri. Nah, kemudian Amir Syarifuddin menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Kemudian, untuk memperkuat sikap oposisinya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berhaluan sosialis pada tanggal 28 Juni 1948. FDR didukung oleh organisasi komunis seperti Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI. Kemudian tujuannya menuntut pembubaran Kabinet Hatta dan melakukan tindakan pemogokan umum. Selanjutnya, kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Kabinet Hatta adalah pengganti dari Kabinet Amir Syarifuddin setelah jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan dengan Kabinet Hatta. Setelah jatuh, Amir Syarifuddin berubah menjadi tokoh oposisi bagi pemerintah. Penyebab kritik Amir Syarifuddin terhadap kebijakan Kabinet Hatta adalah: yang pertama, tidak adanya perwakilan dari golongan sosialis atau komunis dalam Kabinet Hatta. Yang kedua, pelaksanaan Presiden Renville. Persetujuan Renville ini agak ironis. Kenapa? Karena Amir Syarifuddin yang menandatanganinya, ia sendiri juga yang tidak setuju dengan pelaksanaan Persetujuan Renville. Lalu yang ketiga, pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Ini secara sederhana adalah pengurangan jumlah angkatan perang untuk menghemat anggaran pemerintah. Kritikan yang dilancarkan FDR tidak membuat Kabinet Hatta goyah, sebab didukung oleh beberapa organisasi besar seperti PNI, Masyumi, dan organisasi pemuda pemimpinan Latuhari. Oke, kemudian kedatangan musuh dari Uni Soviet. Musuh atau Munawar Musuh tersebut lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897. Musuh merupakan tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926. Kemudian, pada tanggal 11 Agustus 1948, Musuh kembali ke Indonesia setelah dari Uni Soviet. Kedatangan Musuh membawa pemikiran yang disebut Jalan Baru. Musuh menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam PKI, termasuk di dalamnya adalah FDR. Jadi begini, FDR yang sebelumnya adalah beranggotakan PKI, sekarang berbalik menjadi PKI yang berunsur dari FDR. Selanjutnya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Aksi-aksinya antara lain melancarkan propaganda anti pemerintah, kemudian mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan-perusahaan, melakukan pembunuhan-pembunuhan, misalnya Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur Suryo yang terbunuh pada pemberontakan tersebut. Selanjutnya adalah strategi PKI dan FDR. Yang pertama, akan menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI. Dari garis depan ini bertujuan yang pertama, untuk melemahkan TNI. Yang kedua, dalam rangka untuk membentuk tentara komunis dan mempersiapkan negara komunis. Jadi perlu diingat, setiap pemberontakan komunis, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, itu selalu bertujuan untuk mengganti ideologi negara tersebut menjadi ideologi komunis. Selanjutnya, memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah yang strategis.
Agar nanti ketika terjadi pemberontakan, daerah-daerah yang strategis inilah yang akan menjadi penopang kekuatan dari kaum komunis. Dan yang terakhir, membentuk tentara rakyat sebagai persiapan untuk pengambil alihan kekuasaan melalui pertempuran. Aksi pemberontakan yang pertama diawali dengan menciptakan Surakarta sebagai daerah Wild West sebagai pengalih. Nah, jadi begini. Ketika suatu negara sedang dilanda sebuah pemberontakan, maka pemerintah akan langsung menyerang pemberontakan tersebut. PKI dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatannya, maka PKI membutuhkan waktu. Untuk mendapatkan waktu tersebut, maka Surakarta dikorbankan sebagai daerah liar atau daerah Wild West. Agar perhatian pemerintah ke Surakarta dahulu untuk mengamankan Surakarta. Nah, jadi saat pemerintah sudah mengamankan Surakarta, PKI yang berada di Madiun akan menyusun kekuatan untuk rencana pemberontakan atau untuk rencana pengambil alihan kekuasaan. Kemudian memusatkan basis perjuangan di Madiun dan berhasil menguasai Radio Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Musa mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Dengan adanya pengumuman ini, maka Indonesia bereaksi melalui Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memberikan dua pilihan kepada rakyat Indonesia. Apakah ikut dengan Soekarno beserta Republik Indonesia atau ikut bersama Musa dengan Republik Soviet Indonesia? Ternyata, para warga bangsa Indonesia masih mempercaya dengan Republik Indonesia dan pemimpinnya yaitu Presiden Soekarno. Yang terakhir, akhir pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang pertama, Kolonel Sugatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sedlikin dan Kolonel Sungkono. Selain unsur TNI dan unsur Polri pun ikut terlibat dalam upaya penumpasan PKI Madiun. Yang ketiga, tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Dalam pelariannya, Musa tewas tertembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.